ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Baik Bapak sekalian, jemaah sekalian yang hormati, alhamdulillah di waktu asar ini kita diberikan kesempatan kembali untuk mentadaburi ayat-ayat Allah dan semakin mengenal Dia sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Zat yang telah memberikan banyak sekali kasih sayangnya kepada kita semua, yang tidak lain tidak bukan kasih sayang tersebut dalam rangka kita melaksanakan atau merasakan kedekatan dan juga melaksanakan perintah dan posisi kita sebagai hamba Allah. Ada 800 lebih ayat-ayat kauniyah yang berhubungan dengan kesehatan yang sebenarnya ada dalam Al-Quran, yang mungkin saat ini belum banyak dibahas oleh para asatidz ya, atau mungkin ada para ustadz yang sebenarnya di situ kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi-informasi tentang bagaimana cara-cara hidup sehat. Karena sesungguhnya mukmin, seorang yang beriman itu Bapak sekalian, hidupnya harus atau mungkin terkondisikan untuk selalu sehat. Kalau seandainya dia tidak sehat, ada hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran ataupun petunjuk Nabi SAW yang dia langgar. Ya, semakin kita mengenal itu, maka semakin kita akan mendapatkan keyakinan bahwa memang banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan. Kalau kita lihat mungkin di depan ini saja, ini ada anggur, ya, anggur yang tersusun begitu indah seperti ini. Siapa yang menyusunnya? Kan Allah. Ya, petani pun nggak mampu menyusun seindah ini. Kalau kita lihat pisang dengan tandanya, dengan buahnya, dengan pohonnya, dengan lipatan-lipatan kulit atau batangnya, Allah semua menyusun. Ya. Manusia tidak ada kuasa sama sekali. Bahkan ketika Anda makan makanan seperti ini, dan ketika katakanlah anggur seperti ini kita makan dan masuk ke tenggorokan, saat dia masuk ke tenggorokan tadi dan tertelan ke dalam badan kita, maka sudah tidak ada kuasa lagi kita di sana. Anggur itu akan masuk ke tenggorokan, kerongkongan, sampai ke usus besar, usus kecil, segala macam gitu kan, sampai ke bagian pencernaan kita ataupun bagian rektum kita, itu Allah semua yang urus gitu kan. Ya. Jadi kita semakin merasakan bahwa memang begitu besar kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Dalam rangka apa? Dalam rangka sang hamba tadi bisa melaksanakan ibadah atau ketaatan kepada Allah. Hidup sehatnya kita bagi seorang beriman adalah bentuk atau mungkin hasil dari ketaatan. Orang-orang yang beriman, Bapak sekalian, yang menjaga imannya nggak mungkin mau makan berlebihan. Orang-orang yang beriman dan menjaga imannya tidak akan mungkin dia mau makan yang tidak halal. Orang-orang yang beriman dan menjaga imannya tidak akan mungkin makan yang tidak sehat. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan dirinya atau badannya dengan sangat sempurna. Ya. Kalau sudah tahu sempurna seperti itu, maka jangan dirusak. Kita semua sudah tahu mana yang sehat, mana tidak sehat. Kita semua sudah tahu. Kita tahu soda itu nggak sehat. Ya. Kita tahu mungkin sebuah gula pasir yang sering saya sebutkan itu juga nggak sehat. Ya. Amerika Serikat salah satu negara yang pasca mereka begitu luar biasa penggunaan gula pasirnya, ya itu ternyata angka endemis ya, epidemik seperti itulah bahasa saya lupa. Jadi intinya adalah angka penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit berat itu meningkat drastis. Sekarang di sekitar kita banyak sekali produk-produk makanan yang berbasiskan gula pasir, itu baru satu saja. Orang tua kita zaman dulu ya, mereka minum tehnya teh tawar, kopi pahit. Mereka pagi-pagi katakanlah makan ubi rebus, singkong rebus gitu kan. Nggak terlalu banyak hal-hal yang mengalami pengolahan ya, sehingga rata-rata usia-usia mereka dan kalau mungkin ibu-ibunya juga subur gitu kan. Kenapa? Tidak banyak kontaminasi. Ya, orang tua saya mungkin ayah saya dia sampai sekarang mungkin kalau bisa dihitung jari mungkin belum pernah juga makan nugget gitu. Makan pizza aja nggak pernah. Umurnya 82 tahun ya masih sehat, alhamdulillah, semoga Allah jaga beliau. Kaki sedikit sakit itu biasalah orang tua, 82 tahun sekalian. Dan yang luar biasa lagi saya bandingkan dengan adiknya beliau ya, dia paling tua dan punya 2 adik lagi dengan usia yang jauh lebih muda dari beliau. Itu adiknya tampak lebih tua dari beliau. Rahasianya apa? Karena beliau sendiri tidak pernah tidak pernah, kalau mungkin bahasa kita tuh nggak pernah resek dengan hidup gitu kan. Resek itu maksudnya nggak mau ikut campur urusan orang gitu kan. Dia banyak senyum, dia ada canda-candanya gitu kan, seperti itu. Dan itu rahasia. Di mana Pak? Di mana Islam mengajarkan bahwa kesehatan kita itu bermula dari kesehatan emosi,
hati atau perasaan. Seseorang yang marah, yang pernah saya baca dalam sebuah buku, seseorang yang marah 2 menit saja dia marah, itu bisa menurunkan imunitas dia beberapa jam ke depan. Marah gitu kan. Dan marah itu bagian dari penyakit hati sebenarnya. Kalau orang sering-sering marah ya cepat mati. Marah aja terus. Dikit-dikit marah. Apalagi sekarang bukan hanya marah, tapi banyak orang yang baperan. Baperan itu mungkin ya apa ya, ngomong sedikit tersinggung, ini tersinggung. Tanda-tanda orang baper kadang-kadang saya sering ala-ala saya gitu kan. Tanda-tanda orang baper itu ya mudah banget left group. Mudah banget left group. Paham maksud? Ya ngomong sedikit left group, semua left. Tinggal di hutan aja kalau gitu. Ya. Apalagi Islam memberikan pedoman yang sangat jelas. Kalau ada orang ngomongin kita, gibah kita, fitnah kita, gibah misalkan. Kalau gibah itu kan yang nggak benar diomongin, terus kita nggak, yang kalau gibah yang diomongin itu benar, nggak benar, dan kita nggak suka gitu kan. Terbalik. Kalau gibah yang diomongin itu benar atau tidak benar? Benar. Ya. Dan kita nggak suka, itu udah dosa besar gitu Pak. Kalau fitnah nggak benar kan yang diomongin, dua-duanya dosa besar. Makanya Imam Hasan Al-Basri ketika ada orang memfitnah beliau, itu beliau kasih hadiah suatu tangkai kurma yang terbaik. Terima kasih. Jadi kalau ada orang memfitnah kita, menggibah kita, gibah aja misalkan ya, itu kita kasih hadiah yang terbaik. Nah, nanti di hadapan Allah kita minta pahala sholatnya, hajinya, umrohnya, sedekah, tenang aja. Ya, jadi kalau ada orang kajian belum mulai, pertanyaan sudah datang. Luar biasa. Ya, jadi kalau ada orang fitnah kita, gibah kita, ya anteng-anteng aja lah. Ya, faizal khawatabahumul jahil qaulu salaman. Salam perdamaian untuk Anda. Silakan omongin. Ya. Itu bentuk kita menjaga hati. Jadi kalau orang jadi setan, kita jangan ikut-ikutan jadi setan. Ya, kalau orang ngomong yang buruk-buruk, jangan ikut-ikutan buruk. Maka Nabi memberikan petunjuknya. Petunjuknya apa? Petunjuknya adalah kalau ngomong yang baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, ya diem. Diem aja. Maka ada salah satu sahabat Nabi SAW sekarang yang bernama Abu Dujana radhiyallahu anhu, ketika beliau meninggal, Abu Dujana itu sekalian menjelang meninggal, ya, dalam fase sakitnya itu beliau, subhanallah, orang melihat ya sahabat-sahabat melihat itu ada cahaya bersinar di dahinya, seperti lampu gitu kan, terang sekali. Ya, lalu ditanya sama beliau, itu amalan apa yang kau kerjakan sehingga Allah memberikan keistimewaan seperti itu? Riwayatnya begitu. Lalu subhanallah dia jawab, ada 2 yang saya minta sama Allah. Yang pertama apa? Agar Allah menghilangkan kebencian dalam hatiku terhadap kaum muslimin. Itu yang pertama. Dan kedua adalah dia bilang, saya minta kepada Allah agar saya tidak ikut campur urusan orang gitu kan. Tidak ikut campur urusan orang. Zaman sekarang banyak orang ikut campur. Contohnya apa? Ada temannya beli baju baru, mobil baru, panjang lebar, nggak ada urusan, nggak ada kepentingan. Ikut campur sebenarnya, nggak ada urusan. Ditanya jawab, nggak ditanya diam, selesai gitu. Cara menjaga hati. Maka salah satu tips dalam Islam untuk punya anak, sebagaimana tipsnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika beliau ya dengan usia yang sudah sangat-sangat tua ya istrinya berumur 90 tahun, beliau pun nggak salah umurnya 100 tahun gitu. Itu subhanallah Allah memberikan petunjuk kepada beliau. Kalau nanti istrinya hamil ya, maka fase-fase itu ditandai dengan Nabi Zakaria nggak bisa ngomong. Jadi salah satu cara untuk bisa mudah hamil, jangan banyak ngomong, diam aja, istighfar aja. Yang Allah sampaikan dalam surat Nuh kan, Allah katakan perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah akan memperbanyak anak-anakmu dan kebunmu, kata Allah. Seperti itu. Jadi Imam Hasan Al-Basri juga pernah disebutkan sebagai riwayat ketika ada orang bertanya kepada dia, yang satu tanya, ini bisnis saya sudah lama nggak berhasil berkembang gitu kan. Terus Imam katakan, jadi orang konsultasi sama beliau. Lalu dia katakan, perbanyaklah istighfar gitu. Terus ada lagi yang tanya sama beliau, wahai Imam, wahai Syekh, ini kami sudah lama menikah tapi nggak punya anak keturunan. Apa saran Anda? Perbanyaklah istighfar. Jawabannya sama semua. Itu Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jadi apa-apa yang ada Al-Quran itu kita pakai aja sebenarnya, karena ada janji Allah di sana. Mau punya rezeki yang banyak-banyakin istighfar. Gak usah banyak ngomong. Gak usah banyak urusin urusan orang. Mau punya anak, keturunan, ya perbanyak istighfar. Ya, dahsyatnya zikir. Ya, bahkan yang luar biasa Bapak sekalian. Ada sekitar 2-3 bulan lalu saya dapatkan sebuah penelitian dari teman dokter juga yang beliau meneliti tentang orang-orang yang kena darah tinggi. Itu dia di situ disebutkan
orang yang kena darah tinggi sama darahnya rendah. Itu ternyata bacaan Al-Quran dan zikir yang dilakukan itu ternyata yang darah tingginya menjadi normal, yang darah rendahnya menjadi normal, diseimbangkan dalam Al-Quran. Luar biasa kan? Dan memang begitu janjinya Allah. Allah Subhanahu wa taala janji dalam Al-Quran bahwa dalam Al-Quran itu terdapat syifa, terdapat kesembuhan. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasar. Kata Allah, dan kami jadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Maka kalau seandainya kita kembali pada Al-Quran, pengobatan kita, akan banyak penyakit-penyakit yang bisa terselesaikan. Yang paling diselesaikan pertama kali oleh Al-Quran adalah apa? Penyakit hati. Hasad, iri, dengki, benci, sombong, riya, ujub, macam-macam. Dia akan bersihkan semua. Karena semua penyakit fisik, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bermula dari penyakit hati dulu. Semua penyakit fisik akan dimulai dari penyakit kolbu. Mungkin di luar yang emergensi itu lain cerita lah ya. Ya, secara umum kayak begitu. Ya maka jaga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.